Jadi bukan kamu yang laporin? Bukan saya. Bukan kamu? Bukan, cuman memang saya dan juga dokter udah nyata saya udah punya. Dulu saya hapus settingannya gitu kan. Saya Richard Lee tuh kata sikat ininya baca ya, baca. Tuh jawabannya apa? Udah kan? Udah dilaporin. Tuh. Saya apa? Itu aja. Oke, dia ngomong apa dengan kamu? Bisa dilaporin ini, bisa dilaporin. Iya, enggak terlalu banyak ngomong sih. Saya sudah dengar kabar laporin, dan ketika saya ngomong juga, laporin katanya gini-gini nih. Udah katanya. Hah? Udah. Kapan laporinnya? Terus jurusan telepon, Beb katanya, tadi telepon tuh bukan ini, mau ngasih tahu, maksudnya kata pelaporan ini. Saya nggak bisa. Saya jawabin di Bandung, dengan sendiri. Jadi sekarang kamu nggak, kalau sekarang detik ini kamu masih mau ngelaporin? Enggak, karena gini, maaf ya. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Akhirnya, Jindan memberikan pengakuan di Dr. Richard Lee soal pelaporannya kepada Dr. Richard Lee. Dan ternyata ini bukan dari dia. Maka dari itu Dr. Richard Lee mengatakan bahwa Jindan ini hanya dimanfaatkan oleh para dukun dan pengacara dukun. Dalam kesempatan itu Jindan juga membongkar chat dari pengacaranya yaitu Firdaus Oiwobo dan gurunya. Nah, apakah chat yang dibongkar dan bagaimana ceritanya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. jadi bukan kamu yang laporin? Bukan saya. Bukan kamu? Bukan, cuman memang saya dan juga dokter udah nyata saya udah punya. Dulu saya hapus settingannya gitu kan. Saya Richard Lee tuh kata sikat ininya baca ya, baca. Tuh jawabannya apa? Udah kan? Udah dilaporin. Tuh. Saya apa? Itu aja. Oke, dia ngomong apa dengan kamu? Bisa dilaporin ini, bisa dilaporin. Iya, enggak terlalu banyak ngomong sih. Saya sudah dengar kabar laporin, dan ketika saya ngomong juga, laporin katanya gini-gini nih. Udah katanya. Hah? Udah. Kapan laporinnya? Terus jurusan telepon, Beb katanya, tadi telepon tuh bukan ini, mau ngasih tahu, maksudnya kata pelaporan ini. Saya nggak bisa. Saya jawabin di Bandung, dengan sendiri. Jadi sekarang kamu nggak, kalau sekarang detik ini kamu masih mau ngelaporin? Enggak, karena gini, maaf ya. Ya, kita tahu bahwa Jindan dikabarkan melaporkan Dr. Richard Lee karena jengkel dengan Dr. Richard Lee yang dianggap selalu menghina dia dan memberikan kata-kata buruk kepada dia. Namun ternyata hal ini diungkap kembali oleh Jindan saat Jindan datang ke podcast Dr. Richard Lee. Dan kedatangan Jindan ke podcast Dr. Richard Lee itu memang berefek buruk bagi Jindan. Akhirnya dia dikeluarkan oleh gurunya dari Persatuan Dukun Indonesia, Asosiasi Dukun. Namun hal ini malah bagus buat Jindan karena Jindan semakin mantap di dunia entertainment bersama Dennis. Nah, yang mengejutkan adalah ternyata bukan Jindan yang melaporkan Dr. Richard. Hal itu diungkap Jindan di HP-nya. Dia membongkar chatnya dengan pengacara Firdaus Oiwobo yang tiba-tiba melaporkan Dr. Richard Lee. Jindan pun kaget kenapa tiba-tiba bisa melaporkan, padahal dia belum ACC untuk pelaporannya. Dan Jindan juga mengatakan bahwa sebenarnya untuk saat ini dia tidak mau melaporkan Dr. Richard Lee. Dan dia juga bersyukur karena ejekan-ejekan dan kata-kata ikonik yang viral itu bahkan menjadi lagu dan sekarang membuat dia terkenal. Enggak, karena gini, maaf. Kamu masih mau ngelaporin? Enggak, karena gini, maaf ya. Karena saya mau melapor juga. Mungkin saya tahu. Dok, mungkin saya lagi bawa emosi ya kan. Saya berpikir ya kan, udahlah, nggak masuk juga delik-deliknya kalau kata yang pribadi ya kan.
Nah, kalau istilah kata gini, gua melaporin terprofesional ketawa, ya kan? Betul. Lah, bola pasal lagi kita. Nah, begitulah ternyata Jindan sudah punya akal sehat, guys. Kalau dia lapor malah polisinya ketawa. Karena memang Dr. Richard nggak ada salahnya. Karena dokter ini pinter, pasti sudah tahu undang-undang ITE dan di mana pasal-pasal itu bisa masuk delik aduan. Karena memang di sana dijelaskan oleh Dr. Richard Lee bahwa itu kata-kata Jindan sendiri yang viral, yang kemudian dipotong oleh netizen, dibikin ketawaan oleh netizen. Namun kata-kata itu juga yang membuat Jindan akhirnya viral. Dan bersyukur tanpa diundang Dr. Richard Lee dan Dennis, Jindan tidak akan viral seperti sekarang dan tetap terjerembab dalam perdukunan di Indonesia. Namun karena Jindan ini ikonik dan fotogenik mungkin, serta lucu dan konyol, natural sekali, maka hal itu menarik perhatian Dr. Richard dan Dennis untuk mengorbitkan Jindan menjadi artis, guys. Nasib orang siapa tahu. Tiba-tiba saja nama Jindan meroket dan masuk trending topik di media sosial, meskipun awalnya melalui jalur hujatan. Itu pas bokap gue wafat, gue sama mama, sama adik-adik gue ya kan, semuanya kan kami mulai tuh merintis dari nol. Kami mulai berdagang ya kan. Dagang apa? Kayak makan gitulah di depan rumah ya. Gue mulai berdagang ya kan. Berdagang. Terus sampai waktu itu mama gue ada panggilan kerja di Jakarta ya kan. Mama gue pinter bahasa Inggris. Nah, mama mulai tuh dapat kerjaan dari keluarga sendiri sih kerjaan. Mama merantau ke sini 2 tahun ya. Kalau gue hitung pas ketika ini ya, lagi mulai beliau menaik juga nih, 2 tahun. 2 tahun itu gue lagi kelas 3 SMA, mau lulus-lulusnya tuh. Kelas 3 SMA, gue pengen lulus-lulusnya, gue bentrok masuk sel. Kenapa? Bentrok masuk sel. Gue dulu ikut anggota geng motor. Gue pendiri juga. Gue pendiri geng motor yang lagi mungkin se Indonesia ini tahu mungkin ya. Gue ngediri kekecilan gue dulu. Kalau sebut komunitasnya itu EKTC, geng motor dulunya kan, EKTC. Gue dulu ikutan geng motor sampai gue terjadi bentrok dengan musuh. Ketangkep lah gue sama polisi. Gue pagi sama polisi lagi tidur, lagi nyenyaknya buset pakai tongkat disikat. Bener, sekali tongkat. Masuk gue sel. Gue masuk sel itu gue berpikir, gue total udah. Ketika gue masuk sel tuh gue berpikir, kok Tuhan ini Allah ini nggak adil sama aku, begitu. Tuh gue menyalahkan Allah tuh. Nah, setelah mama tahu, gue kalau berantem atau ada masalah gue nggak pernah bilang. Selalu gue mikir sendiri karena itu perbuatan gue. Takut mama kepikiran? Iya, gue nggak mau kehilangan orang yang gue sayang ya. Gue nggak mau kehilangan yang orang gue sayang gitu kan. Jadi gue kalau ada masalah gue pendam pribadi gitu.